Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, tidak henti-hentinya saya berharap dan mendoakan para sahabat sekalian pada hari yang berbahagia ini mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat lahir dan batin. Dan apabila ada sahabat yang hari ini dalam kondisi sakit, saya doakan mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya dan dikembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Para sahabat sekalian, bagi sebagian orang yang tidak membaca masalah Timur Tengah, khususnya negeri Syam yang di dalamnya ada Palestina dan Suriah, orang akan tertipu dengan asumsi dan analisa hawa nafsu bahwa Timur Tengah adalah negara yang penuh dengan konflik. Palestina misalnya akan dianggap sebagai negara yang tidak henti-hentinya penuh konflik dan darah. Bagi mereka yang mengerti dan membaca dengan kacamata iman, Palestina adalah ikon perjuangan kaum muslimin di seluruh dunia. Negeri yang memiliki sejarah panjang atas eksistensi peradaban itu terus bergejolak. Pergolakan yang memakan banyak nyawa kaum muslimin hingga saat ini. Sudah terlalu lama pergolakan itu terjadi. Bahkan ada yang sampai hati mengatakan bahwasanya Palestina adalah negara yang telah ditakdirkan untuk terjajah selama-lamanya. Sehingga itulah yang kemudian menjadi alasan mereka berlepas tangan terhadap Palestina. Sedangkan di sana, di Palestina, kaum muslimin baik dari kalangan laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak sekalipun terus berjuang untuk membebaskan Palestina dengan mengorbankan harta bahkan jiwa mereka sekalipun. Para sahabat sekalian, perlu sahabat ketahui mengenai alasan-alasan yang mendasari mengapa umat Islam di seluruh dunia harus mendukung kemerdekaan Palestina. Alasan yang pertama, karena Palestina adalah tanah wakaf umat Islam. Istilah tanah wakaf pertama kali diucapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an tatkala beliau datang ke negeri itu untuk menerima penyerahan kunci Baitul Maqdis dari pemimpin tertinggi umat Kristiani sedunia. Setelah sebelumnya umat Islam berhasil menembus negeri para nabi itu dan menaklukkannya dari kekuasaan umat Kristiani. Konon ketika menyerah kalah dari penetrasi umat Islam, pemimpin tertinggi umat Kristiani bersedia menyerahkan dengan syarat bahwa yang menerima kunci itu adalah orang nomor satu dari kalangan umat Islam, yaitu penguasa tertinggi. Beliau adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an yang berkedudukan di Al-Madinah Al-Munawwarah. Semua ini menunjukkan betapa bersahajanya seorang pemimpin dunia yang telah berhasil menaklukkan 3 imperium besar, Romawi, Mesir, dan Persia. Saat beliau menerima penyerahan tanah Palestina, beliau mengatakan bahwa tanah Palestina adalah wakaf bagi seluruh umat Islam. Para sahabat sekalian, keistimewaan yang dimiliki tanah wakaf ini adalah tanahnya telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipenuhi keberkahan dari Allah, dan juga merupakan watanul anbiya,
atau negeri para nabi. Hal ini diabadikan di dalam Al-Quran pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran surat Al-Anbiya ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang merugi. Para sahabat sekalian, alasan selanjutnya mengenai mengapa umat Islam di seluruh dunia harus mendukung kemerdekaan Palestina, karena Palestina juga merupakan warisan para nabi, sebab banyak nabi dan rasul dilahirkan, tumbuh, berdakwah hingga dimakamkan di wilayah tersebut. Di antaranya ialah Nabi Isa alaihi salam, Nabi Dawud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, Nabi Ishaq alaihi salam, Nabi Yaqub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, dan Nabi Musa alaihi salam. Dari sini jelaslah terlihat bahwasanya Palestina adalah tanah wakaf mutlak milik umat Islam seluruh alam, sehingga bukan hanya sebatas milik rakyat Palestina saja, tetapi milik seluruh umat Islam. Artinya kehancuran yang saat ini tengah terjadi di Palestina seharusnya bukan hanya menjadi beban rakyat Palestina saja, tetapi kemudian juga menjadi beban seluruh umat Islam di dunia. Kemerdekaan Palestina bukan hanya menjadi tanggung jawab rakyat Palestina, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam, sebab tanah itu milik kita, milik umat Islam yang saat ini tengah terancam dan akan dirampas oleh Zionis Israel dengan cara yang sangat brutal dan biadab. Alasan selanjutnya adalah karena di Palestina ada Masjid Al-Aqsa. Ketahuilah para sahabat bahwasanya kiblat pertama umat Islam bersumber dari Palestina, tepatnya di Masjid Al-Aqsa yang memiliki sejarah penting bagi umat Islam. Masjid ini menjadi kiblat selama 14 atau 17 bulan setelah hijrahnya umat Islam ke Madinah pada tahun 624 Masehi. Barulah kemudian turun ayat yang memerintahkan perpindahan kiblat umat Islam dari Masjid Al-Aqsa menjadi Ka'bah Baitullah di Mekah Al-Mukarramah yang menjadi kiblat umat Islam hingga saat ini. Masjid Al-Aqsa adalah tempat bersejarah singgahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa yang diberkahi sekelilingnya untuk kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami bahwasanya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Para sahabat sekalian, Masjid Al-Aqsa juga merupakan masjid kedua yang mula-mula dibangun di muka bumi ini setelah Masjid Al-Haram di Mekah Al-Mukarramah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Qultu ya Rasulullah, ayu masjidi wudi'a awalan? Qala al-masjidul haram. Qultu summa ayyun? Qala summa al-masjidul aqsa. Qultu kam kana bainahuma? Qala arba'una. Summa aynama adrakatka as-salatu ba'du fasallihi fa innal fadla fihi wa fi riwayatin aynama adrakatka as-salatu fasalli fahuwa masjid. Aku Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun? Beliau Rasulullah SAW menjawab, Al-Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, kemudian masjid mana ya Rasulullah? Beliau menjawab, kemudian Masjidil Aqsa. Aku bertanya lagi, berapa jarak antara keduanya ya Rasulullah? Beliau menjawab, 40 tahun. Kemudian dimanapun sholat menjumpaimu setelah itu, maka sholatlah, karena keutamaan ada padanya. Dan dalam riwayat lainnya, dimanapun sholat menjumpaimu, maka sholatlah, karena ia adalah masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para sahabat sekalian, sungguh janji Allah benar adanya, dan siapakah yang berhak atas tanah yang penuh dengan berkah itu? Tiada lain adalah kaum muslimin. Mari kita sama-sama berdoa untuk negara Palestina dan para saudara kita yang berada di dalamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alaika bil yahudil mu'tadin alladzina qatalu ikhwanana al-muslimin fi Filistin. Allahumma alaika bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma shattit syamlahum wa farriq jam'ahum waj'alid da'irata alaihim. Ya Allah, turunkanlah hukuman-Mu atas kaum Yahudi yang telah melakukan kezaliman
dengan membunuh saudara-saudara kami kaum muslimin di Palestina. Ya Allah, hukumlah mereka, sesungguhnya mereka tidak mampu melemahkan-Mu. Ya Allah, cerai-beraikan mereka, porak-porandakan kesatuan mereka, dan turunkanlah balasan-Mu atas mereka. Ya Allah, lumpuhkan dan binasakanlah mereka, dan janganlah Engkau sisakan sedikit pun dari mereka. Ya Allah, turunkanlah atas mereka dan semua pihak yang membantu mereka balasan-Mu yang tidak dapat ditolak oleh kaum pembuat kezaliman itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Para sahabat, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai negeri tercinta Palestina. Terima kasih para sahabat telah mengikuti video ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan memelihara keimanan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.